Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Hardina Rohmah. Saya dari Stip Muslimin Logo Blitar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas bab kedua yang ada di mata pelajaran PAI kelas 8, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebab pertama adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua, larangan berjudi. Yang ketiga, menghindari pertengkaran. Sebab yang pertama adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Penjelasan ayat 90 surat Al-Maidah menjelaskan bahwa khamr, berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang diyakini sesuatu yang kotor dan buruk, yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan di dalam ayat 91 surat Al-Maidah menjelaskan alasan mengapa Allah mengharamkan minuman khamr dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama adalah karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa ingin membenci di antara sesama manusia. Yang kedua adalah karena akan melalaikan mereka atau kita-kita dari mengingat Allah dan sholat. Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka minum khamr dan berjudi tidak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum khamr tentulah pemabuk. Orang yang mabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang kesadarannya mudah melakukan perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkannya. Perbuatan dan perkataannya itu seringkali merugikan orang lain, sehingga menimbulkan permusuhan di antara mereka. Di sisi lain, orang yang sedang mabuk tentu tidak ingat melakukan ibadah dan zikir, atau apabila ia melakukannya, tentu dengan cara yang tidak benar dan tidak khusyuk. Adapun cara menghindari minuman keras antara lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik, dan mengetahui bahaya dari minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Hikmah dilarangnya minum minuman keras antara lain menjaga kesehatan, terhindar dari perilaku jahat, dapat berpikir secara logis dan jernih, dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Di dalam subbab yang kedua yaitu larangan berjudi. Seperti yang sudah dijelaskan yang tadi ya, di Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya minuman khamr, arak atau yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu rich yang berarti busuk,
kotor, dan termasuk perbuatan setan. Ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapat celaka. Dampak negatif berjudi antara lain menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menimbulkan kesedihan dan penyesalan, dan menjadikan orang malas bekerja. Sebab yang ketiga adalah menghindari pertengkaran. Dari Abi Ayyub Al-Ansori, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis di atas menegaskan bahwa hukum marah dalam Islam lebih dari 3 hari kepada saudara sesama muslim adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan dapat menambah perbuatan dosa, sebab perbuatan marah saja dapat merupakan perbuatan yang amat disukai oleh syaitan. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Beberapa cara menghindari terjadinya pertengkaran antara lain, berusaha mengoreksi kesalahan diri sendiri. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering mengucapkan istighfar, membiasakan diri untuk berlapang dada dan mudah memaafkan, menyadari akan timbulnya penyesalan dan akibat dari pertengkaran, serta sering berwudu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Alhamdulillah telah selesai pembahasan bab kedua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.